Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Yang terhormat Saudara Presiden Republik Indonesia beserta Ibu Negara Ani Yudhoyono, Saudara Wakil Presiden Republik Indonesia dan Ibu Herawati Budiono, Presiden Republik Indonesia ketiga, Bapak Baharudin Yusuf Habibie, Wakil Presiden Republik Indonesia ke-6, Bapak Tri Sutrisno, Wakil Presiden Republik Indonesia ke-10, Bapak Muhammad Yusuf Kalla, Ketua, para Wakil Ketua, dan para mantan Ketua MPR RI, Ketua, para Wakil Ketua, anggota, dan para Ketua DPR RI. Ketua DPD RI pertama, Bapak Ginanjar Kartasasmita. Para Wakil Ketua dan anggota DPD RI, para Ketua dan Wakil-Wakil Ketua lembaga-lembaga negara, para Menteri Kabinet Indonesia Bersatu Kedua, Yang Mulia, para Duta Besar atau Kepala Perwakilan Negara-Negara Sahabat, para undangan yang berbahagia, saudara-saudara sebangsa dan setanah air. Marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa atas limpahan rahmat dan hidayah-Nya. Di bulan suci Ramadan yang penuh rahmat dan ampunan ini, kita masih diberi kesempatan, kesehatan dan kekuatan untuk dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawab konstitusional kita dalam mengemban amanah rakyat. Kita juga bersyukur bahwa pada hari yang bersejarah ini, kita dapat menghadiri sidang bersama DPR RI dan DPD RI yang mulia ini sebagai pelaksanaan amanat pasal 199 dan pasal 268 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD, serta bersama DPR RI dan DPD RI. Sidang bersama ini merupakan sidang kali kedua yang sebelumnya dilaksanakan pada tahun 2010 dengan penyelenggara adalah DPR RI. Dalam tradisi baru ini, kita akan mendengarkan pidato kenegaraan Presiden Republik Indonesia dalam sidang bersama DPR dan DPD pada pagi hari ini. Dan siang hari nanti akan dilangsungkan sidang paripurna DPR RI yang dihadiri oleh DPD RI dengan agenda pidato Presiden Republik Indonesia dalam rangka penyampaian RUU APBN tahun anggaran 2012 disertai nota keuangan dan dokumen pendukungnya. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, kami membuka sidang bersama DPR RI dan DPD RI dan kami nyatakan terbuka untuk umum. Saudara Presiden, Saudara Wakil Presiden, sidang bersama DPR RI dan DPD RI yang mulia, para hadirin yang berbahagia. Insya Allah, besok pagi bangsa Indonesia akan merayakan HUT Proklamasi Kemerdekaan yang memiliki arti khusus karena berketepatan dengan 17 Ramadan yang mengingatkan kita kepada peristiwa 66 tahun lalu. Saat itu, proklamator Bung Karno dan Bung Hatta menyatakan proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945 juga bertepatan dengan bulan suci Ramadan. Semoga momentum bulan suci ini membawa berkah bagi bangsa dan negara, serta membangkitkan kembali semangat persatuan dan kesatuan kita untuk melanjutkan estafet perjuangan dalam mewujudkan cita-cita kemerdekaan bangsa. Pada momen terpenting dalam agenda kenegaraan bangsa Indonesia, di mana seluruh unsur penyelenggara negara di Indonesia
termasuk di semua penjuru tanah air, turut menyaksikan. Kita pun mengingat kembali dengan pikiran penuh dan jernih bagaimana negara ini dahulu dibentuk, bukan sekedar mewariskan pada kita sumber manusia tak terukur nilainya, alam yang subur dan kaya, serta ragam budaya yang luar biasa, tapi juga amanah dan tanggung jawab. Kenyataan tersebut dapat kita saksikan, bukan hanya dalam peninggalan yang menimbulkan kagum dan rasa bangga, tapi juga kenyataan dinamis setiap suku bangsa. Dari Sabang hingga Merauke, dari Miangas sampai Rote, menunjukkan kekuatan adat dan budaya yang tidak hanya tangguh, tapi juga memberi inspirasi dunia. Lebih utama lagi, satuan-satuan etnik itu memberi kontribusi vital dalam pembentukan bangsa ini. Daerah-daerah yang begitu berbeda, yang di negeri lain menjadi sumber persoalan, di negeri ini justru menyatukan diri, menciptakan kebersamaan, menjalin cita-cita suci untuk menegakkan kedaulatan, keadilan, serta kemakmuran. Dalam peradaban maritim ribuan tahun ini, keragaman 700 suku bangsa dan 400 bahasa justru menciptakan saling keterikatan yang hebat. Hingga lautan pun bukanlah garis yang memisahkan, tapi justru menjadi figura yang menyatukan. Kita semua mendapat amanah, tidak hanya untuk memelihara, tapi juga mengembangkannya, mendayagunakan dan untuk kemaslahatan bangsa. Amanah ini tentu tidak mudah, karena perkembangan zaman dan peradaban global menciptakan kesulitan yang datang bertubi-tubi, baik dari dalam maupun berbagai tantangan dari luar. Betapapun kuatnya pengaruh materialisme, liberalisme, hingga individualisme akibat globalisasi, kita menjadi saksi juga pelaku dari sukses negeri ini untuk tetap bersatu. Sukses itu tidak lain didasarkan pada kekuatan visi dan ide para pendiri bangsa yang terkristalisasi dalam 4 pilar kebangsaan, yakni Pancasila, Undang-Undang Dasar 45, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika. Pilar-pilar itulah yang akan menjaga teguh rumah bangsa kita, juga meneguhkan jalan demokrasi yang kita pilih. Lewat perjalanan yang sangat dinamis, sejak Republik ini didirikan hingga masa reformasi kini, demokrasi terus kita kembangkan melalui pembenahan, penataan sistem ketatanegaraan, dan juga penguatan check and balances, fungsi-fungsi antar lembaga negara. Karena itu, mari kita tempatkan sidang bersama DPR RI dan DPD RI sebagai bagian penting dan bersejarah dalam evolusi sistem ketatanegaraan kita, termasuk reformasi sistem keparlemenan Indonesia. Hal itulah yang akan menjadi garansi terciptanya konsolidasi demokrasi yang berkualitas pada bangsa kita. Sidang bersama DPR RI dan DPD RI yang mulia, dalam evolusi dan proses konsolidasi itu, kita akui berbagai persoalan terjadi di tengah masyarakat kita. Kita prihatin dengan tindakan yang melecehkan bendera kebanggaan kita oleh segelintir oknum di beberapa tempat. Mungkin jumlahnya tidak seberapa, namun ia menjadi refleksi suatu indikasi bahwa rasa kebangsaan menipis akibat memudarnya semangat kebersamaan dan persatuan. Maka, sudah kewajiban kita untuk membangun rasa kebangsaan dengan menumbuhkan jiwa patriotik baru di hati kita bersama, yang didasarkan pada produk sejarah perjuangan dan sejarah kebudayaan bangsa kita, dan terutama pada hasil-hasil kerja para penyelenggara negara. Kita melihat dalam kehidupan politik, pilihan sistem yang diambil ternyata tak kunjung memberi garansi terpenuhinya hak-hak rakyat dan daerah. Aspirasi daerah-daerah tidak mendapatkan akomodasi yang sepadan dengan perannya, sehingga muncul gejolak di beberapa daerah, ibarat tungku panas yang tak henti mendidih. Gejala konflik dan kekerasan masih terjadi dengan berbagai alasan. Hak-hak kelompok marginal, wanita, anak-anak, kondisi wilayah terpencil, atau kaum minoritas lainnya terasa seperti diabaikan. Semua persoalan itu membutuhkan formulasi kebijakan yang tepat, seperti kebijakan jaminan sosial atau bentuk-bentuk sentuhan
pemberdayaan lainnya. Dalam soal keadilan, baik keadilan sosial maupun keadilan ekonomi, memperlihatkan bagaimana sistem seakan meminggirkan mereka yang marginal dan terpencil, lemah dan tak berdaya. Kemiskinan tampil sebagai selebrasi, bahkan korban dari kemakmuran luar biasa segelintir orang. Daerah sebagai penghasil berbagai sumber daya alam yang kaya raya, melimpah, justru menjadi tempat di mana kemiskinan berada. Infrastruktur ekonomi, sosial dan budayanya masih demikian tertinggal. Hal ini disebabkan oleh pengelolaan kekayaan alam yang kurang sejalan dengan jiwa konstitusi dan menciptakan kesenjangan pembangunan, kesenjangan sosial, dan kesenjangan antar wilayah. Hal-hal tersebut tidak perlu terjadi apabila kebijakan dikelola dengan arif dan bijaksana. Tak perlu ada masalah kemanusiaan pada program-program tenaga kerja di luar negeri. Tidak perlu terjadi ironi di mana kita mengalami ketergantungan pangan. Padahal di iklim kita yang teratur, di tanah kita yang dianggap sebagai tanah sorga, di mana tongkat dan batu jadi tanaman. Ternyata bukan hanya keju, tapi singkong pun kita impor.